Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Senin biasa pekan ke-14. Selamat memulai pekan yang baru dan kiranya Anda senantiasa diberkati Tuhan sepanjang pekan ini dengan kesehatan, sembuhan dari sakit penyakit, dan juga sukacita dalam perjalanan kehidupan Anda sekalian. Saudara, hari ini bayangkan seorang ayah yang putrinya sedang terbaring tak bernyawa. Dan di saat terakhir, satu-satunya harapan yang ia punya hanyalah Yesus. Lalu bayangkan seorang perempuan yang selama 12 tahun hidup dalam penderitaan karena pendarahan. Dijauhi orang, dihindari, dan disisihkan. Namun diam-diam menyentuh jumbai jubah Yesus dengan keyakinan dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Inilah kisah yang sangat menyentuh dari Injil hari ini. Dua tokoh berbeda, seorang ayah dari golongan atas dan seorang perempuan sakit dari golongan bawah, datang kepada Yesus dengan iman. Dan Yesus tanpa membeda-bedakan menanggapi keduanya dengan sentuhan ilahi yang menyembuhkan dan menghidupkan kembali. Injil ini bukan hanya kisah mukjizat. Ini adalah kisah tentang iman yang aktif, iman yang bergerak, iman yang menyentuh hati Tuhan. Dalam tradisi gereja, sebagaimana diajarkan oleh Santo Agustinus, iman bukan sekadar pengakuan, tapi kepercayaan yang dihidupi dan diterjemahkan dalam tindakan. Santo Agustinus berkata, iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kita lihat, dan ganjarannya adalah melihat apa yang kita imani. Demikian pula dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, kita menyaksikan Yakub yang sedang dalam pelarian, sendirian di padang gurun, bermalam di tempat asing, dan di sanalah ia mendapat penampakan tangga surgawi. Tuhan meneguhkan Yakub, sesungguhnya aku menyertai engkau. Dalam ketakutannya, Yakub pun berkata, sungguh Tuhan hadir di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Tuhan menyertai di padang gurun Yakub, dalam rumah duka kepala rumah ibadat, dalam keramaian yang menyembunyikan perempuan penderita, dan juga dalam padang gurun kehidupan kita hari ini. Berapa banyak dari kita hari ini sedang berada di dalam padang gurun? Mungkin padang gurun relasi, mungkin keluarga yang retak, mungkin ekonomi yang terjepit, mungkin iman yang kering, atau penyakit yang terus menggerogoti. Mungkin kita seperti perempuan dalam Injil, tidak dihiraukan, merasa tidak layak, tidak berani bersuara. Namun hari ini Tuhan berkata kepada kita, seperti kepada perempuan itu, teguhkanlah hatimu, anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Katekismus Gereja Katolik nomor 150 menegaskan bahwa iman adalah tanggapan pribadi manusia kepada Allah yang mewahyukan diri. Perempuan itu merespon, menanggapi Allah dengan sentuhan iman. Kepala rumah ibadat datang dan bersujud. Yakub pun mendirikan tugu sebagai tanda penyerahan diri kepada penyertaan Tuhan. Iman bukan soal tahu, tapi soal percaya dan menyerahkan diri, seperti mereka. Iman yang hidup tidak hanya diam, tetapi mencari, menjamah,
dan mengandalkan. Iman seperti itulah yang menyentuh hati Allah. Saudara-saudari, apakah kita hari ini sungguh mengandalkan iman dalam menghadapi persoalan hidup kita? Atau kita hanya percaya di mulut, tetapi ragu di hati? Apakah kita cukup rendah hati untuk datang kepada Tuhan seperti kepala rumah ibadat itu? Apakah kita cukup berani untuk menyentuh Tuhan dalam doa dan sakramen seperti perempuan yang sakit itu? Hari ini, marilah kita berani menjamah Tuhan dengan iman kita. Seperti perempuan yang percaya kepada kuasa jubah Yesus. Mari kita juga meneladan Yakub yang mengakui penyertaan Tuhan bahkan di tengah ketidakpastian. Kita diutus untuk menjadi pribadi yang percaya secara aktif. Percaya yang menjamah. Percaya yang berjalan. Percaya yang berserah. Seperti dikatakan Paus Benediktus ke-16, iman adalah perjumpaan dengan pribadi yang memberikan hidup kita arah yang baru. Mari hari ini kita menjamah Yesus dalam doa kita, dalam Ekaristi, dalam kasih kepada sesama, dan dalam keberanian untuk tetap berharap meski keadaan belum berubah. Dan semoga kita pun mendengar suara yang sama. Teguhkanlah imanmu. Teguhkanlah hatimu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.